saya Lita Yulika Wibowo dari 12 Seoul Sekolah Global Mandiri Cibubur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor, termasuk definisi, contoh soal, rumus-rumus, dan manfaat atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai rumus-rumus, contoh soal, dan pengaplikasian dari vektor, apakah kalian sendiri sudah mengetahui apa itu vektor? Definisi vektor secara sederhana adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran ini misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai notasi vektor. Vektor dilambangkan dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya, seperti berikut. Sedangkan vektor AB yang modelnya seperti berikut menyatakan bahwa vektor tersebut memiliki titik pangkal A dan titik ujung B. Contohnya dapat dilihat di gambar sebelah kiri bawah. Apabila sebuah vektor memiliki titik awal A dan titik akhir B, dapat diberi nama vektor AB seperti berikut. Atau dapat kita beri nama dengan vektor V. Selanjutnya terdapat bentuk vektor. Bentuk vektor sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu vektor baris, basis, dan juga kolom. Baik, yang pertama vektor baris. Vektor baris biasanya dituliskan seperti berikut, yaitu ke samping. Dan jangan lupakan tutup kurung dan juga buka kurung, seperti A1, A2, A3. Vektor basis selanjutnya menggunakan sebuah variabel atau sebuah huruf yaitu I, J, dan K. Dapat dituliskan modelnya seperti A1I ditambah A2J ditambah A3K. Selanjutnya yang terakhir yaitu vektor kolom. Modelnya sama seperti vektor baris, tetapi bedanya dia dituliskan menurun ke bawah dan tidak menggunakan koma. Dan jangan lupakan tutup kurung dan buka kurung. Vektor dengan pangkal A dan ujung B. Berikut terdapat sebuah gambar di mana di titik A mempunyai atau memiliki nilai X1, Y1. Sedangkan terdapat sebuah titik selanjutnya yaitu titik B memiliki nilai X2, Y2. Lalu bagaimana cara kita untuk menuliskan nilai dari vektor AB berikut? Caranya yaitu dengan vektor AB sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Jadi caranya itu titik X yang di B terlebih dahulu kita kurangkan dengan titik X di A. Kemudian baru kita menuju nilai Y. Kita kurangkan nilai Y atau titik Y di B, kemudian dikurangkan dengan nilai Y di titik A. Contoh vektor dengan pangkal A dan ujung B. Di sebelah berikut terdapat sebuah vektor AB di mana titik A bernilai 3,4 dan titik B bernilai 7,7. Maka apabila kita ingin mencari nilai dari vektor AB, yaitu dengan vektor B dikurangi vektor A. Oke, jadi B itu nilainya kan 7,7. Kita tuliskan 7,7, kemudian dikurangi nilai dari A yaitu 3,4. Maka tinggal 7 dikurangi 3 bernilai 4 dan 7 dikurangi 4 bernilai 3. Sehingga vektor AB bernilai 4,3. Aturan segitiga vektor. Dengan menggunakan aturan segitiga, seperti dapat kita lihat gambarnya di sebelah kiri berikut, bahwa vektor AB ditambah dengan vektor
BC sama dengan vektor AC. Manakah AC? Berikut adalah vektor AC. Maka dengan pernyataan berikut dapat dicari bahwa apabila kita ingin mencari sebuah nilai dari vektor BC berikut, maka tinggal kita pindah ruaskan saja, yaitu AC dikurang AB sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Kenapa tiba-tiba bisa ada Q dan P? Di sini saya menggunakan penamaan bahwa vektor AB diberi nama vektor P dan vektor AC diberi nama vektor Q. Sehingga dapat ditulis dalam kata lain yaitu vektor Q dikurangi vektor P. Contoh soalnya, terdapat sebuah vektor AB yang di sini diketahui nilainya dia memiliki nilai 4,5 dan vektor AC memiliki nilai 8,2. Lalu ditanyalah, berapakah nilai dari vektor BC? Berdasarkan cara di atas, tinggal kita substitusikan saja bahwa vektor Q sama dengan vektor AC dan vektor P sama dengan vektor AB. Maka titik 8,2 dikurangi 4,5. 8 dikurang 4 bernilai 4 dan 2 dikurang 5 bernilai min 3. Oleh karena itu, nilai dari vektor BC ialah 4,-3. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai rumus panjang vektor dan vektor satuan. Yang pertama yaitu rumus dari panjang vektor. Sama dengan vektor A lalu dimutlakan. Itu merupakan simbol dari panjang vektor. Yang rumusnya ialah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat kemudian diakarkan. Apabila terdapat 3 titik, maka tinggal kita tulis saja ditambah A3 kuadrat. Dan jangan lupa dari A1 sampai A3 semuanya diakarkan. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Rumusnya yaitu vektor A dibagi dengan panjang vektor A sama dengan apabila vektor A bernilai A1,A2 maka kita tuliskan saja yaitu A1,A2 dibagi panjang vektornya yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat kemudian diakarkan. Apabila terdapat 3 titik sama seperti panjang vektor sebelumnya tinggal kita tambahkan saja di sini yaitu A1,A2, A3 begitu. Dan bawahnya juga tinggal kita tambahkan A3 kuadrat. Di sini ada 2 contoh soal mengenai panjang vektor. Terdapat sebuah soal yaitu panjang vektor R 14i ditambah 2j dikurang 5k. Berapakah nilainya dari sebuah panjang vektor R? Maka berdasarkan rumus yang tadi, maka tinggal kita kuadratkan, kemudian kita akarkan semuanya angka-angka yang ada di vektor R atau nilai vektor R. Oke, jadi tinggal 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, yaitu 169 ditambah 4 ditambah 25 sama dengan 225, kemudian diakarkan bernilai 15. Soal selanjutnya, jika A min 10,8,4 dan B min 2,3, min 1, hitunglah panjang vektor AB. Oke, jadi kita cari dulu vektor AB itu berapa dengan cara B dikurangi A. Oke,
Jadi, min 2 dikurang min 10 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi min 8 dikuadratkan, ditambah min 1 dikurangi min 4 dikuadratkan. Dengan hasil 8 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 64 tambah 25 tambah 25 sama dengan 114, lalu diakarkan. Jadi jawabannya adalah akar 114. Contoh vektor satuan. Tentukanlah vektor satuan yang searah dengan vektor C yang bernilai 2,-4,6. Kan pertama tadi rumusnya itu berarti kan vektor satuannya itu vektor C dibagi dengan panjang dari vektor C. Oke, jadi kita cari dulu nih panjangnya berapa. Tinggal kita masukkan angka-angka ini ke rumus yang tadi. Jadi 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 tambah 16 ditambah 36 sama dengan 56. Lalu diakarkan. Jadi nilai akar 56 itu adalah 2 akar 14. Jadi tinggal kita masukkan aja. Kan kita udah tahu kalau nilai dari panjang vektor C itu 2 akar 14. Kemudian kita kalikan dengan vektor C yaitu 2 min 4, 6. Operasi vektor pada ruang. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Di sini, apabila vektor A ditambah atau dikurangi vektor B, maka akan dituliskan seperti berikut, yaitu vektor A1 plus minus vektor B1, vektor A2 plus minus vektor B2, vektor A3 plus minus vektor B3. Contohnya, diketahui vektor A dengan nilai 2i min 3j ditambah k. Dan nilai dari vektor B, 1i dikurang 3j dikurangi 1k. Dan vektor C bernilai 4i ditambah j dikurangi k. Maka berapakah nilai dari A ditambah B ditambah C? Oke, jadi ada di sini tinggal kita kerjakan saja. Mari. Oke. Jadi di sini terdapat dua model ya, yang atas dan yang bawah. Tapi saya akan menjelaskan menggunakan cara yang di bawah. Kan vektor A itu nilainya 2, min 3, 1. Vektor B bernilai 1, 3, dan min 3. Dan vektor C bernilai 4, 1, min 1. Jadi tinggal kita jumlahkan saja satu-satu. 2 ditambah 1 ditambah 4 bernilai 7. Min 3 ditambah 3 ditambah 1 bernilai 1. Dan 1 ditambah min 3 ditambah min 1 bernilai min 3. Sehingga nilai dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C yaitu 7,1, min 3. Operasi vektor pada ruang berikutnya yaitu perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor A yang bernilai A1, A2, A3 dan K merupakan bilangan real, maka apabila K bilangan real tersebut dikalikan dengan vektor A sama dengan K dikali nilai-nilai dari vektor A yaitu A1, A2, A3. Contoh soalnya ada di sebelah berikut. Terdapat vektor A dengan nilai 2, 3,4 dan 3 merupakan bilangan real. Maka berapakah hasil dari perkalian 3 yang bilangan real ini dengan vektor A? Oke, tinggal kita tuliskan saja 3 dikali vektor A. 3 dikali dengan nilai-nilainya tadi yaitu 2, 3,4. Kita kalikan satu-satu. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Dan 3 kali 4 hasilnya 12. Sehingga perkalian vektor dengan skalar dari nilai 3 kali vektor A yaitu 6,9,12. Topik selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai sifat-sifat perkalian vektor.
apabila vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B kali vektor A. Ini sama aja ya, kayak misalnya kayak 3 dikali 2 kan hasilnya 6. Sama aja dong kayak 2 dikali 3, hasilnya juga 6. Yang selanjutnya, vektor A dikali buka kurung vektor B ditambah vektor C tutup kurung. Itu sama aja vektor A kali vektor B ditambah vektor A kali vektor C. Jadi ini tuh sistemnya kayak perkalian pelangi. A kali B terus ditambah A kali C. Gitu ya. Yang selanjutnya, apabila terdapat sebuah angka atau nilai dikalikan dengan vektor A kali vektor B, itu sama aja kayak kurungnya itu bisa dipindahin. Yang tadinya dia mengapit antara A dan B, bisa kita ubah menjadi mengapit K kali vektor A, kemudian baru dikali vektor B. Atau kurungnya itu dipindah untuk mengapit antara K kali B, jadi itu sama aja. Dan yang selanjutnya, apabila vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A kuadrat. Contoh sifat-sifat perkalian vektor. Yang pertama, terdapat vektor A 2, 4, 1 dan vektor B 1, 3, 5. Tentukan hasil perkalian vektor A dan vektor B. Oke, jadi yang ditanya itu kan A kali B. A itu ada 2, 4, 1 dan B itu 1, 3, 5. Kita kalikan saja. 2 kali 1 itu 2, 4 dikali 3 itu 12, 1 dikali 5 itu 5. Jadi jawabannya adalah 2i tambah 12j tambah 5k atau 2,12,5 tutup buka kurung. Yang berikutnya, terdapat vektor A 241 dan vektor B 135 serta vektor C 312. Maka berapakah nilai vektor A plus B dikali dengan vektor C? Oke, jadi pertama kita cari tahu dulu nih, A plus B berapa? Kita jumlahin aja langsung. 2 ditambah 1 itu 3, 4 ditambah 3 itu 7, dan 5 ditambah 1 itu 6. Nah, kan tinggal nilai ini kita kalikan dengan nilai punyanya si C tadi. Ini dia. 312 di sini ya. Tinggal kita kalikan aja. 3 kali 3 itu 9, 7 kali 1 itu 7, dan 6 kali 2 itu 12. Jadi jawabannya adalah 9i plus 7j plus 12k atau 9,7,12. Perkalian skalar dua vektor. Di sini terdapat sebuah gambar yaitu vektor A dan vektor B yang diapit oleh sebuah sudut bernilai alfa. Maka apabila kita ingin mencari vektor A kali vektor B, itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali nilai cos alfa. Dan dengan rumus ini apabila dijabarkan, maka kita dapat mengetahui atau mencari nilai cos theta-nya itu dengan cara vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini hanya tinggal diubah-ubah saja bentuknya. Dari rumus berikut, terdapat juga rumus lain untuk mengetahui atau mencari nilai dari vektor A kali vektor B, yaitu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Contoh dari perkalian skalar dua vektor. Terdapat soal panjang vektor A dan vektor B masing-masing adalah 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dan B sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya adalah, hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Dari rumus sebelumnya, yaitu berarti hasil perkaliannya vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena di sini diberitahu bahwa sudut antara vektor A dan B itu adalah 60 derajat. Dan panjang vektor A dari soal itu kan nilainya 4 dan panjang vektor B itu 5. Dan nilai dari cos
60 derajat adalah setengah. Maka tinggal kali saja, 4 dikali 5 dikali setengah sama dengan 10. Contoh soal berikutnya itu menanyakan tentang sudutnya. Jadi terdapat sebuah vektor bernilai min 1,2,3 dan 0,4,2. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B ini tuh berapa sih? Jadi berdasarkan rumus sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai dari cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, di sini kita cari dulu nih ya. Berapa sih nilai dari perkalian vektor A kali vektor B. Jadi, min 1,2,3 dikalikan dengan 0,4,2. Min 1 kali 0 itu nilainya 0, 2 dikali 4 nilainya 8, 3 kali 2 nilainya 6. Habis itu kita jumlahkan yaitu 0 tambah 8 tambah 6 bernilai 14. Selanjutnya yang kita butuhkan itu kan panjang vektor A dan panjang vektor B nih. Nah ya udah kita cari, kita kuadratkan kemudian kita akarkan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat bernilai 14 dan jangan lupakan akarnya, jadi akar 14. Untuk panjang vektor B yaitu 0 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Tinggal kita jumlahkan, kemudian kita akarkan, nilainya adalah 10. Jadi kita masukin aja ke soal, kita masukkan ke rumusnya. Jadi 14 dari sini ya, 14 itu dibagi akar 14 dari sini, dan 10-nya ini kita masukkan ke sini dikali 10. Jadi sama dengan akar 14 per 10. Ini baru nilai cosnya nih. Dan theta dari akar 14 per 10 ialah 0,99. Perbandingan dua vektor. Di sini terdapat sebuah gambar. Jadi ada vektor OA diberi nama vektor A. Terdapat sebuah titik OP diberi nama dengan vektor P. Dan titik OB diberi nama vektor B. Dan antara A dan P terdapat sebuah nilai yang bernilai M, dan antara P dan B terdapat sebuah nilai yang bernilai N. Oke, jadi selanjutnya vektor AP dibagi dengan vektor PB sama dengan M dibagi dengan N. Oke, ini saya hapus dulu coretannya ya biar terlihat lebih clear dan jelas. Selanjutnya kita kalikan silang ya. Jadi N dikali AP, kemudian PB dikali M. Nah, kita jabarkan lagi nih di sini. Kan kalau vektor AP itu berarti vektor P dikurangi vektor A. Kemudian PB itu vektor B dikurangi vektor P. Dan jangan lupa dikali silang. Ini adalah langkah-langkah untuk menjabarkan ya, buat mengetahui dari mana sih asal rumusnya gitu. Baik, selanjutnya kita kali pelangi N kali P dikurangi N kali A, kemudian M kali B dikurangi M kali P. Kemudian kita dekatkan yang sama-sama punya P nih. Oke, jadi N kali P ditambah M kali P sama dengan M kali B, NA-nya pindah ke sebelah kanan jadinya plus. Sehingga apabila kita ingin mencari sebuah nilai dari vektor P atau jarak dari O ke P, itu adalah M dikali B ditambah N kali A dibagi N. Oke, jadi di sini ada contoh soalnya ya, diketahui A 2 min 3 4, B 5 0 1, dan C 4 2 5. Dan titik P membagi AB sehingga AP berbanding PB. Ini PB ya teman-teman, bukan AB. Oke, sama dengan 2 berbanding 1.
Berapakah nilai dari vektor P berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya? Tinggal kita kalikan saja atau kita substitusikan aja. Jadi 2 dikalikan dengan nilai atau titik-titik yang ada di B, yaitu 501 ditambah 1 dikalikan dengan nilai yang dimiliki oleh A, itu 2 min 3, 4. Tinggal terus di bawahnya ini kita jumlahkan nih ya, 2 ditambah 1. Oke, tinggal kita kalikan 2 kali 5, 10, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 2, 2, 1 kali min 3, 1 kali 4, 4. Dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini yang atas tinggal kita jumlahkan aja, 10 tambah 2, 12, 0 tambah min 3, 2 tambah 4, 6. 2 tambah 1 tadi kan 3, jadinya tinggal kita bagi satu-satu. 12 bagi 3, 4, min 3 bagi 3, min 1, dan 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga jawabannya ialah 4, min 1, 2. Materi selanjutnya yaitu vektor proyeksi skalar. Panjang vektor proyeksi B pada A adalah berikut. Panjang vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Sedangkan untuk vektor proyeksi dari A ke B adalah panjang vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Jadi, agar mudah ya buat mengingatnya itu bagaimana? Kalau panjang vektor proyeksi B pada A, maka A-nya itu panjang dari vektor A-nya itu dibagi di bawah. Tapi kebalikannya kalau A pada B, baik, maka B-nya itu yang di bawah panjang vektornya, gitu. Di clear ya biar kalian bisa lihat dengan lebih baik atau lebih clear dan lebih enak untuk dilihatnya untuk rumusnya. Oke, contohnya di sini terdapat diketahui A, min 3, min 1, 7, dan B nilainya adalah 3, min 2,6. Maka berapakah panjang proyeksi A pada B? A pada B, maka kita pakai rumus yang di bawah sini. Jadi nanti itu si panjang vektor B ini akan dibagi, bukan si A-nya. Oke, kita kalikan dulu nih. A kali B berapa? Tinggal kita masukkan dulu min 3, min 1,7 dikali 3, min 2 kali 6. Oke, tinggal dikalikan saja. Min 3 kali 3 itu min 9. Terus min 1 kali min 2 itu 2. 7 kali 6 itu 42. Nah, ini tuh kan nilai dari B itu kan 3 min 2, 6. Yaitu kita kuadratin aja buat nyari panjangnya. 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jangan lupa diakarkan. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan. Min 9 tambah 2 tambah 42 nilainya 35. Dan akar dari penjumlahan ini tuh kan 49. 9 itu akar dari 7. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi panjang proyeksi vektor A pada B adalah 5. Vektor proyeksi ortogonal. Apabila vektor proyeksi B pada A, maka vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A, kemudian dikuadratkan dikali vektor A kembali. Apabila B pada A. Selanjutnya A pada B, maka vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B lagi. Oke, jadi di sini contoh soal. Diketahui A4 min 22 dan B2 min 64, maka berapakah vektor proyeksi A pada B? Karena A pada B, maka kita gunakan rumus ini ya, teman-teman. Jadi vektor P sama dengan kita kalikan saja ya nilai-nilai yang ada di vektor A dan B. 4 kali 2 itu nilainya 8. Min 2 kali min 6 nilainya 12. 2 kali 4 nilainya 8. Terus kita kalikan dengan vektor B lagi, 2 min 4. Kemudian kita cari nih panjang vektor B-nya berapa. 2 kuadrat tambah min 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jangan lupa diakarkan, hasilnya akar 52. Kemudian dikuadratin.
akan akarnya jadi hilang, jadi jawabannya itu 52. Jadi tinggal 28 per 52 dikali 2,-6,4. Jadi jawabannya adalah 1,-3,2. Di sini terdapat soal tambahan ya. Yang pertama itu diketahui A 2,7,8, B min 1,1, dan C 0,3,2. Jika vektor AB mewakili dari atau memiliki nama lain vektor U dan BC wakil dari vektor V, maka proyeksi ortogonal vektor U pada V adalah U pada V ya. Jadi nanti bakal dikali dengan vektor V dan juga dibagi dengan vektor V, dibagi dengan panjang vektor V kuadrat. Oke, jadi kita cari tahu dulu nih, vektor U-nya itu berapa, vektor V-nya itu berapa. Dibilang kan U itu wakil AB, jadi berarti kan B dikurangi A nih. Ya udah kita kurangin aja. B dikurangin A itu min 3, min 6, min 9. Sedangkan V itu kan BC, berarti C dikurangin A. Hasilnya 1,2,3. Jadi berdasarkan rumus, tinggal kita kalikan aja nih. Min 3 kali 1 kan min 3, min 6 kali 2 itu min 12, min 9 kali 3 itu min 27, kemudian dikalikan vektor atau angka-angka di V, yaitu ada 1, 2, dan 3. Kemudian dibagi dengan panjang vektor V kuadrat. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, jangan lupa ya diakarin. Habis itu semuanya ini dikurung lalu dikuadratkan. Jadi kan jawabannya itu 14, akar 14 kuadrat, tapi akarnya itu bisa hilang dengan kuadrat. Jadinya min 3, min 12, min 27 itu adalah min 42 dibagi dengan 14 dikali 1,2,3. Jawabannya adalah min 3, min 6, min 9. Oke, contoh soal selanjutnya. Jika vektor A bernilai min 3i min j plus xk dan vektor B bernilai 3i min 2j plus 6k, jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 5, maka nilai x adalah panjang proyeksi vektor A pada B ya. Diingat-ingat teman-teman, oke? Jadi berdasarkan rumusnya yaitu panjang vektor P sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Jadi tadi dia bilang panjang proyeksi vektor A pada B itu kan 5. Kita tulislah di sini 5. Kita kaliin dulu nih berapa. Min 3 kali 3 itu kan min 9. Min 1 kali min 2 itu 2. X kali 6 kan 6X. Jangan lupa cari dulu panjang vektor B-nya. 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat kemudian diakarkan. Jadi yang ini itu min 9 tambah 2 kan min 7 nih, ditambah 6x, akar 49 itu adalah 7. Terus kita kali silang, 5 dikali 7 adalah 35, sama dengan min 7 tambah 6x. Min 7-nya pindah ruas ke kiri, jadinya tambah, 35 ditambah 7 adalah 42, sama dengan 6x. Jadi nilai x adalah 42 dibagi 6, sama dengan 7. Contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 2, 3, 1, B 1, min 1, 0, dan C min 1, 1, 0. Proyeksi vektor AB terhadap AC. Oke, kita cari dulu nih ya, nilai AB itu berapa? Jadinya kan B dikurangi A, jadinya 3, min 4,1. Vektor AC itu kan berarti C dikurangi A. 1, min 2, min 1. Oke, jadi tinggal kita kalikan. Di sini kan ada rumusnya. Kita substitusikan aja. Jadi vektor P sama dengan 3 dikali 1 kan 3. Min 4 kali min 2, 8. Min 1 kali min 1, 1. Terus dikalikan dengan nilai-nilai atau angka kali vektor AC yaitu 1, min 2, 1. Ya, ini ya, 1 min 2, min 1. Terus bawahnya itu kita cari nih,
panjang vektor AC itu berapa. Jadi 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat kemudian diakarkan. Jangan lupa dikuadratkan lagi. Nah, ini tuh nilainya adalah 6, akar 6 kuadrat. Yang atas itu 3 ditambah 8 ditambah 1 kan 12. Terus ini kan hilang nanti akarnya sama kuadrat, tinggal 6. Jadi 12 dibagi 6 dikali 1 min 2 min 1 sama dengan 2, min 4, min 2. Contoh soal selanjutnya, soal keempat. Diketahui A, 6 min 3 min 3 B, 2 min 1 3, dan C min 5 min 2 3. Berapakah sudut antara vektor A dan vektor B ditambah vektor C dengan interval theta di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, di sini ada rumusnya ya. Jadi cos theta-nya itu nanti apa saja yang perlu kita cari? Vektor A dikali dengan vektor B ditambah vektor C dibagi panjang vektor A dikali panjang dari vektor B ditambah vektor C. Oke, kita cari dulu nih ya teman-teman. Vektor B ditambah vektor C itu berarti kan min 3 min 3 6. Panjang vektor B ditambah vektor C, ini tadi itu dicari ya panjangnya. Jadinya min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 54. Sedangkan untuk panjang vektor A sendiri, 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 54. Sedangkan untuk mencari nilai ini, A dikali B tambah C itu berarti, kan B plus C-nya tadi kan ini nilainya ya, A-nya tuh nilainya ini. Oke, jadi tinggal kita kali saja. 6 kali min 3 sama dengan min 18. Min 3 kali min 3 itu 9. Min 3 kali 6 itu min 18. Jadi cos theta berdasarkan rumusnya, ini kita jumlahkan min 8 tambah 8 min 18 itu min 27. Akar 54 kali akar 54 kan 54. Sehingga cos theta-nya itu min setengah atau min 1/2. Jadi nilai theta-nya itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, di sini ketahui sebuah segitiga ABC dengan A513, B2 min 11 dan C4 24. Tentukan sudut antara vektor AB dan vektor BC. Jadi di sini ada segitiganya ya. Ditanya itu AB dan BC. Jadi ini adalah sudut diantaranya. Jadi berdasarkan rumusnya itu cos theta sama dengan AB kali BC dibagi panjang vektor AB dikali panjang vektor BC. Kita cari dulu nih ya, AB itu berapa, kan B dikurang A. Jadi min 3, min 2, min 4. Sedangkan BC itu C dikurang B, 2, 3, min 3. Terus dicari dulu panjang vektor AB-nya itu berapa. Kan berarti min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan akar 23 ini buat panjang si AB. Selanjutnya panjangnya si BC itu sama kayak sebelumnya melakukan hal yang sama. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 22. Ini buat panjang si BC. Baik. Berarti dari ini semua kan udah ada tuh angka-angkanya, tinggal kita substitusiin aja. Nah, cos theta sama dengan ini kita kali dulu, min 3 kali 2 itu min 6, min 2 kali 3 min 6, min 4 kali min 3 itu plus 12. Dan akar 23 dikali akar 26 itu akar 506. Dan min 6 dikurang min 6 dikurang 6 ditambah 12 itu kan 0. Jadi gak usah kita cari nih akar 506 berapa, karena jawabannya udah pasti 0. Sedangkan nilai dari cos yang bernilai 0 adalah 90 derajat. Ini adalah soal terakhir yang akan saya bahas, teman-teman. Oke, soalnya yaitu kota D terletak di antara kota A 2,3 dan B 7,8 dengan perbandingan AD berbanding DB sama dengan 2 berbanding 3. Hitung jarak sepeda yang berangkat dari kota C min 1,2 menuju kota D. Di sini ada penggambarannya yang dijabarkan dan di sini ada rumusnya. Oke, jadi kenapa kita harus nyari dulu sih panjang
atau kita harus nyari dulu vektor D itu berapa, karena sebelum kita dapat menjawab jarak dari C ke D itu kan belum diketahui sama sekali nih nilai vektornya berapa, jadi kita cari dulu. Oke, jadi vektor D sama dengan 3 dikali 2,3 dan ditambah 2 dikali 7,8. Oke, jadi tinggal kita kali rainbow. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 2 kali 7 itu 14. 2 dikali 8, 16. Tinggal 6 ditambah 14 sama dengan 20. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Kita bagi. 20 dibagi 5 adalah 4. 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi ini itu nilai dari vektor D, tetapi belum hasil jawaban akhir. Oke, jadi yang ditanyain itu kan jarak dari C ke D. Jadi kita bisa ditulis dengan vektor CD. Untuk mencarinya itu berarti vektor D dikurangi vektor C. Vektor D tadi 4,5 dikurangi min 1, min 2. Di sini ya, min 1, min 2. Oke, jadi 4 dikurangi min 1 itu 5. 5 dikurangi min 2 itu 7. Oke, jadi karena yang ditanyain jarak itu, berarti kita harus tahu dulu nih panjangnya berapa pakai rumus yang sebelum-sebelumnya. Jadi tinggal 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, kemudian diakarkan. Sama dengan akar 74. Sehingga jawabannya adalah jarak dari C menuju kota D adalah akar 74 meter. Di slide kali ini membahas tentang manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, vektor itu gunanya apa sih? Buat apa kita mempelajari vektor? Baik teman-teman, jadi manfaat dari vektor itu yang pertama, contohnya atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ialah orang yang sedang bermain layang-layang. Yang kedua, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Seorang anak bermain jungkat-jungkit, dan yang terakhir, perahu menyeberangi sebuah sungai. Sekian video penjelasan dari saya mengenai vektor. Terima kasih telah menonton dan saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau sifat atau sesuatu yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di video berikutnya.